Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai sahabat Kompas TV, kembali lagi bersama saya Iqbal Maulana di program One on One spesial Ramadan. Dan tentu saja kami kehadiran tokoh spesial. Beliau merupakan pimpinan organisasi Islam modern terbesar di Indonesia, bahkan dunia. Beliau adalah Ketua Umum PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Haidar Nasir. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, Mas Iqbal, kabar baik, sehat, dan segala sesuatunya berjalan baik. Alhamdulillah, Prof. Terima kasih atas waktunya bisa berbincang di program One on One spesial Ramadan. Profesor Haidar terpilih kembali, dipercaya kembali memimpin PP Muhammadiyah. Tentu ini menjadi sebuah harapan besar, langkah ke depan apa Prof yang belum terwujud selama Prof memimpin PP Muhammadiyah sebelumnya 5 tahun ke belakang. Baik, setelah saya dapat amanat 7 tahun sebenarnya karena ada COVID, lalu ini yang terakhir untuk sampai tahun 2027, saya masih ingin Muhammadiyah memiliki pusat-pusat keunggulan di berbagai bidang, termasuk tentu saja dalam dakwah keagamaan, agar Muhammadiyah lebih hadir lagi untuk mencerahkan, mencerdaskan, memajukan, dan membuka perspektif yang terus baru dalam menjalani kehidupan, baik di umat Islam, bangsa, bahkan dalam ranah global. Dan pusat-pusat keunggulan atau Center of Excellence itu di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi yang kita mulai garap. Nah, semuanya itu tentu ingin menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai representasi dari Islam modern tadi, Islam yang berkemajuan, ingin menghadirkan prototipe lah gitu ya, atau juga idealisasi yang membumi tentang khairu ummah yang terbaik, sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran, kuntum khairu ummah, gitu ya. Jadilah engkau sebagai umat terbaik, sebagaimana dalam Ali Imran 110. Dan umat terbaik itu diterjemahkan dalam representasi individu, kelompok, sampai pada sistem umat, yakni organisasi dan berbagai macam bentuk pelembagaan nilai-nilai keislaman yang rahmatan lil alamin. Prof, menyambung tadi yang kata Prof Haidar mengenai berkemajuan. Muhammadiyah kerap identik dengan kata berkemajuan, Prof. Nah, publik ingin tahu berkemajuan yang seperti apa yang saat ini di tengah perubahan sosial, tentu pasca reformasi di Indonesia, dan arus teknologi informasi yang sekarang semakin masif, Prof. Berkemajuan seperti apa yang kontekstual hari ini? Baik, Islam berkemajuan yang menjadi perspektif Muhammadiyah, yang disebut dengan Al-Islam At-Taqaddumi atau juga Al-Islam Al-Hadarah, gitu ya. Itu menunjukkan cara berpikir, jiwa, orientasi sikap dan tindakan, serta hasil karya Muhammadiyah dan umat, bahkan bangsa, yang lebih baik dari yang lain. Nah, itu dalam segala hal. Dan lebih baik itu atau berada di depan itu bukan hanya dalam kemajuan fisik, tetapi juga dalam nilai-nilai, dalam budaya, bahkan dalam sistem. Nah, nilai-nilai itu kan Islam, itu kan mengandung nilai-nilai ajaran yang fundamental, sebagaimana juga agama lain, tentang keyakinan, akidah, tentang beribadah, ritual, bahkan tentang akhlak, perilaku, sampai pada nilai muamalah
praktek hidup kita dalam berbagai aspek, yang nilai-nilai ini bersifat fundamental, di mana akidah, keyakinan itu hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Tapi hablum minallah kita itu juga harus berkorelasi dengan hablum minannas. Bahkan dalam sistem kehidupan secara keseluruhan yang digambarkan sebagai rahmatan lil alamin, menebar rahmat bagi semesta alam. Dalam ritual ibadah, misalkan sholat, zakat, puasa, haji, itu tidak hanya sebagai representasi dari pengabdian kita kepada Allah dan membuat kita semakin dekat, lalu karena semakin dekat dengan Tuhan, kita merasa hidup terbimbing, terawasi, kemudian bahkan kita menjadi selalu ingin lurus dan baik, gitu ya, karena Tuhan mencintai semuanya itu. Tapi juga pada saat yang sama, ibadah-ibadah itu juga harus punya konsekuensi, fungsi, dan membawa akibat positif bagi kehidupan. Akibat positif bagi kehidupan masyarakat. Iya, misalkan orang yang sholatnya baik, dia tidak akan korup, hatta dia punya kesempatan. Karena apa? Tuhan mengawasi. Nah, kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Jadi sholatku, ibadahku, dan segala pengabdian hidupku itu demi karena Allah semata, dan karena itu maka kita tidak akan berbuat yang menyimpang. Nah, lebih-lebih menyangkut akhlak, tentang pola perilaku yang mengikuti Nabi yang serba utama, gitu ya. Tapi juga akhlak yang melahirkan keadaban publik. Keadaban publik. Jadi orang, kita sebagai Muslim, juga tentu agama lain, individu serba baik, serba positif, ya. Tapi kebaikan dan kepositifan kita, suka menolong, itu harus diintegrasikan, harus juga diwujudkan dalam relasi sosial, lahirlah keadaban publik. Yakni secara kolektif bahwa terjadi kesalehan sosial, gitu ya. Nah, itu baru namanya akhlak yang integratif. Nah, lebih-lebih kalau muamalah duniawiyah, ngurus ekonomi, ngurus politik, pendidikan, sosial, kesehatan, itu juga harus yang terbaik, tapi tetap berdasar pada nilai-nilai yang fundamental, di mana pengabdian kita dalam kehidupan ini tidak lepas dari pengabdian kepada Allah. Dan pengabdian kita kepada Allah harus melahirkan juga penghidmatan terhadap kehidupan yang lebih baik. Ya. Prof, saya menggarisbawahi keadaban publik. Apakah sejauh ini keadaban publik di masyarakat Indonesia sudah mulai membaik? Ada erosi, ada peluruhan, ya. Bahkan mungkin sebagian menyebutnya krisis, gitu ya. Krisis. Satu, dalam hal media sosial misalkan. Kan temuan Microsoft tahun 2022 bahwa tingkat disability orang Indonesia itu rendah. Artinya, iya rendah. Itu kan survei. Artinya penggunaan media sosial itu, entah itu hoax, kemudian saling membenci, fitnah, buzzer, gitu ya. Semua menjadi konsumsi sehari-hari. Nah, kemudian kita bisa menyimpulkan kalau korupsi kita di Indonesia makin tinggi atau masih tinggi, itu kan berarti keadaban publik kita rendah. Belum soal etika yang lain. Hukum ditegakkan ketika formal, tapi ketika ada peluang kita melanggar hukum, gitu kan. Atau hukum kita salah gunakan dan lain sebagainya. Nah, ini menyangkut peluruhan erosi sampai pada batas tertentu ada krisis yang menyangkut keadaban publik. Maka agama harus hadir sebagaimana pesan Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya Nabi diutus itu tidak lain untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nah, disitulah kemudian ada korelasi bahwa kebaikan setiap Muslim
harus berbanding lurus dengan kesalehan dan keadaban publik. Baru disitulah kita bisa menciptakan kehidupan yang baik secara holistik, secara menyeluruh. Muhammadiyah, Prof, dikenal publik dan harum namanya jika berkaitan dengan pendidikan, kesehatan. Apakah keadaban publik ini fondasi utama adalah pendidikan? Ya, di negara manapun, bahkan kalau kita belajar tentang peradaban bangsa-bangsa, itu justru fondasinya pada keadaban. Di mana sebuah bangsa itu maju ketika akhlaknya, keadabannya baik. Dan sebaliknya dia akan menjadi hancur ketika keadaban dan akhlaknya luruh. Nah, di sini pendidikan itu menjadi kunci. Kenapa? Karena pendidikan adalah proses pembelajaran, penanaman nilai yang sejak dini dan tersistem. Itu kita atau anak-anak bangsa diajari tentang hal-hal baik dan bisa membedakan dari hal yang buruk, hal-hal yang benar dan bisa membedakan dari hal-hal yang salah, kemudian hal-hal yang pantas dan bisa membedakan dan tidak melakukan hal-hal yang tidak pantas, dan segala kebaikan dalam kehidupan, di mana pendidikan itu menanamkan nilai-nilai tadi secara long term, secara jangka panjang, tidak sekali jadi. Sejak PAUD atau TK, kemudian tingkat dasar, ditambah lagi tingkat menengah sampai perguruan tinggi. Nah, masalahnya tinggal bagaimana pendidikan itu ada proses continuity dalam penanaman nilai secara substantif dari bawah sampai atas, tapi juga continuity atau keberlangsungan dalam proses dan membangun sistem pendidikan itu. Jangan sampai ganti menteri, ganti kebijakan yang fundamental. Seharusnya hal yang fundamentalnya tetap. Yakni pendidikan Indonesia itu pendidikan mencerdaskan kehidupan bangsa, tapi nilainya kan nilai akhlak mulia, nilai agama, nilai persatuan, dan keadaban bangsa. Nah, hal-hal yang mendasar ini tetap mengikat dan menjadi fondasi kebijakan. Soal bagaimana regulasi sistem, nah di situ perubahan-perubahan itu terjadi sesuai dengan kepentingan yang ada. Nah, tinggal itu tadi, bagaimana tetap pendidikan menjadi sarana institusi untuk membangun bangsa dari akhlak, dari karakter, dari akal budi, dari budi pekerti. Berbagai dimensi, sejak dini tentunya, Prof. Ya. Prof, sahabat Kompas TV, Muhammadiyah teranyar itu membangun sekolah di Malaysia dan Australia. Nah, ini punya cerita tertentu. Mungkin Prof Haidar bisa cerita Muhammadiyah sampai penetrasi pembangunan sekolah ke luar negeri ini, Prof. Baik, memang pada periode kami memiliki pandangan bahwa ketika globalisasi itu datang menyerbu kita sebagai bangsa, dan kita sering menjadi bangsa yang konsumen, gitu ya. Muhammadiyah dengan pandangan Islam berkemajuan tidak ingin ini terjadi. Maka kita justru harus sebaliknya memanfaatkan globalisasi dan relasi global yang begitu mudahnya saat ini itu dengan karya-karya keunggulan yang positif yang menggambarkan baik itu Indonesia maupun umat Islam Indonesia berkemajuan di ranah global. Di ranah global ya, Prof. Kita membangun Muhammadiyah Australia College di Melbourne. Kita membangun Taman Kanak-Kanak atau TK Aba yang dikelola oleh Aisyah di Malaysia dan di Kairo. Juga untuk di Malaysia kita membangun Universitas Muhammadiyah Malaysia UMAM. Kita juga membangun markas dakwah di Mesir Kairo. Nah, ini baru rintisan awal. Baru rintisan awal. Rintisan awal di mana Muhammadiyah ingin
melakukan apa yang menjadi amanat Muktamar tahun 2015, yakni internasionalisasi Muhammadiyah. Jadi kalau dulu kita gerak global itu kan dalam bentuk kerjasama, forum-forum internasional, baik di dalam negeri maupun di luar gitu kan. Dan kita menghasilkan berbagai macam keputusan yang penting untuk dunia. Ya. Nah, Muhammadiyah merasa bahwa itu tidak cukup. Nah, kita harus mulai penetrasi, istilah Mas Iqbal, ke ranah global dengan membangun lembaga-lembaga pendidikan. Kita mulai dulu dengan lembaga pendidikan karena itu yang relatif di mana Muhammadiyah kuat. Nah, perintisan awal ini tentu nanti berkembang lebih jauh lagi sehingga bisa ke negara lain, dan beberapa duta besar yang datang ke kami itu ya juga membuka ruang untuk itu. Jadi ini peluang bagi Muhammadiyah untuk menggambarkan bahwa pesan Allah itu kan ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Nah, hai umat manusia, bahwa kami ciptakan perempuan dan laki-laki, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bergolong-golongan, tidak lain untuk saling mengenal. Nah, kita menerjemahkan lita'arafu itu maupun juga wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa Islam yang rahmatan lil alamin tidak hanya lewat kata-kata, tidak hanya lewat tulisan, tidak hanya lewat forum-forum internasional, tapi karya nyata yang menunjukkan kemajuan untuk bangsa, untuk seluruh umat manusia. Dalam waktu dekat, negara mana Prof selain Australia, Malaysia, Mesir? Kita sebenarnya kan sudah merintis sekolah pengungsi di Lebanon untuk Palestina. Nah, kita ingin itu dilembagakan lebih jauh. Kita sudah bangun di sana, tapi kita ingin sekolahnya yang lebih formal lagi, gitu ya. Kemudian juga ada kerjasama dengan Kenya waktu itu, dimulai dari kita kontribusi untuk bangun sumur di sana karena betapa susahnya di Kenya. Lalu ke depan bisa saja kita membangun sekolah. Bahkan kemarin kami menerima duta besar Rwanda yang baru saja membuka kedubesnya di Indonesia tahun 2024 yang lalu, juga membuka ruang untuk Muhammadiyah hadir di sana membangun sekolah. Di Australia sendiri setelah di Melbourne itu ada peluang kita ingin menyebarluaskan lagi melebarkan ke Sydney misalkan. Nah, ini cara kami untuk memperluas jaringan amal usaha pendidikan untuk terlibat dalam menyebarkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Sehingga, nah, kalau kita tidak suka dengan fenomena Islamofobia, orang akan tahu bahwa Islam itu ternyata berkemajuan. Islam itu ternyata hadir di tengah masyarakat memberi kemanfaatan, bukan sesuatu yang buruk sebagaimana distigmakan oleh mereka yang belum paham atau karena trauma tertentu akibat dari persoalan hubungan antara umat Islam dengan bangsa-bangsa di berbagai negara. Sahabat Kompas TV, selain juga pendidikan, Muhammadiyah membeli sebuah gedung di Madrid kalau tidak salah dan digubah menjadi masjid. Ini luar biasa, punya cerita tersendiri. Prof membeli gedung dan digubah menjadi masjid. Ini sebenarnya masih berproses. Karena kan persoalan legalitas itu mengikuti hukum di negara tersebut. Jadi kita nanti akan bertahap-tahap lah itu ya. Legalitas pembeliannya itu cukup panjang gitu kan. Kemudian sehabis itu baru peruntukannya. Ada dua format yang bisa dibangun gitu atau dikembangkan. Satu untuk masjid melulu gitu, tapi kami lebih cenderung pada Islamic Center yang lebih luas. Karena
dengan Islamic Center itu kan ada dua fungsi. Satu bisa fungsi untuk sholat, tapi ada fungsi untuk aktivitas keagamaan. Tapi lebih dari itu juga yang tidak kalah pentingnya, kita harus dulu membangun komunikasi dengan berbagai pihak di setempat, baik di Madrid maupun di Spanyol, untuk menunjukkan bahwa kehadiran Muhammadiyah itu tidak merupakan ekspansi, apalagi bersifat ancaman bagi masyarakat dan bangsa itu, gitu kan. Justru kita ingin hadir dengan tawasud, dengan wasatiyah, dengan moderat, bahwa Muhammadiyah hadir dimanapun, sebagaimana di Australia dan tempat-tempat lain di mana kami minoritas, itu justru memberikan kemaslahatan bagi orang banyak. Ya seperti di dalam negeri kan Muhammadiyah hadir di NTT, hadir di Papua, di mana secara keagamaan kan minoritas. Di NTT kan sekitar 9% Muslim gitu ya. Nah, kondisi ini tidak menjadi kendala bagi Muhammadiyah bahwa membangun pendidikan, kesehatan, bahkan juga aktivitas yang bersifat dakwah, memperkuat umat yang menjadi bimbingan Muhammadiyah itu justru saling berkorelasi dengan kepentingan masyarakat dan bangsa setempat, bukan menjadi ancaman. Nah, ini kan memerlukan komunikasi, memerlukan sosialisasi, memerlukan pemahaman dan memahamkan kehadiran Islam. Nah, Spanyol sebenarnya kan punya aspek kesejarahan yang lekat dengan Islam, terutama di kawasan dari Madrid sampai Granada di bagian Spanyol Selatan, di mana dulu selama sekitar 4 abad lamanya kan Islam hadir sebagai agama peradaban di sana, yang bukan hanya membangun masjid kan, tapi perpustakaan, terus universitas, membangun tradisi ilmu dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bukan sesuatu yang yang super spesial, tapi kita ingin menyambung mata rantai kehadiran Islam di Eropa, dimulai dari Spanyol yang punya akar kesejarahan di mana Islam hadir sebagai agama yang kosmopolit, agama yang dunia dan menebar rahmat bagi semesta. Nah, menyangkut dengan aksi nyata Muhammadiyah, juga dapat award, Giant Award for Fraternity. Bagaimana aksi kemanusiaan dan perdamaian ini berkelanjutan dilakukan oleh Muhammadiyah, Prof? Muhammadiyah memang alhamdulillah pada tahun 2024 yang lalu memperoleh Giant Award yang menyangkut solidaritas persaudaraan antar sesama atau solidaritas kemanusiaan. Nah, Muhammadiyah itu kan membangun dan mengembangkan aksi kemanusiaan itu pintunya banyak itu ya. Ada lewat gerakan sosial, kemudian untuk pemberdayaan gitu ya, masyarakat-masyarakat yang terasing, masyarakat yang terluar, masyarakat yang termarginalkan, dan lain sebagainya. Kemudian pintu kedua lewat gerakan kesehatan ya, kesehatan yang itu kita peruntukkan juga untuk masyarakat yang tidak terjangkau ya, seperti kita membangun dan membeli kapal dan kemudian kita kasih nama kapal kemanusiaan Said Tuhulele di Ambon, yang itu dia bergerak antar pulau-pulau kecil gitu ya untuk pelayanan kesehatan, yang itu belum pernah dilakukan oleh pihak manapun gitu ya. Itu perintisan Muhammadiyah. Kemudian gerak kebencanaan. Hampir di setiap terjadinya bencana yang tentu tidak kita harapkan, gempa bumi dan lain sebagainya, itu alhamdulillah Muhammadiyah selalu hadir yang terawal, yang terdepan gitu ya, lewat MDMC atau lembaga-lembaga yang terkait dengan itu, lewat Aisyah gitu ya. Semuanya juga menggambarkan peran kemanusiaan. Bahkan Aisyah sebagai organisasi perempuan
Muhammadiyah bergerak untuk pelayanan dan memecahkan masalah stunting, kemudian juga untuk keluarga-keluarga yang tidak mampu, kemudian bahkan juga gerak ekonomi yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat selain untuk ibu dan anak itu ya. Nah, gerak Aisyah itu bahkan sampai ke akar rumput. Nah, semua itu merupakan proses yang terus berkelanjutan dari Muhammadiyah, sehingga continuity-nya, keberlangsungannya setelah dapat itu justru semakin kita melakukan intensitas yang makin lebih luas ya, lagi. ya? Karena apa? Karena kan di balik award itu termasuk penghargaan Kompas dari survei ya gitu ya, di mana Muhammadiyah itu memperoleh kepercayaan tertinggi 91%, justru mendorong kami semakin bersemangat untuk meningkatkan dan memperluas gerak kemanusiaan itu. Bahkan gerak kemanusiaan Muhammadiyah ini setelah dapat award akan terus kita intensifkan, termasuk ke mancanegara, ke luar negeri, di mana peran membantu, mendukung, bahkan kita bikin aksi-aksi kemanusiaan untuk Palestina itu ya, baik dana maupun lembaga pelayanan pendidikan, juga di Rohingya, kemudian kita juga di Filipina Selatan, sebenarnya bukan urusan agama, tapi urusan pembelaan terhadap mereka yang tertindas, mereka yang mengalami derita dari sistem dan berbagai situasi yang tidak kondusif, yang ingin Muhammadiyah ini peduli pada aksi kemanusiaan itu tanpa batas negara. Tanpa batas negara. Ya, jadi tentu dengan mengindahkan segala regulasi negara yang berlaku. Nah, peran-peran ini tentu perlu kita intensifkan lebih jauh lagi, karena apa? Karena sekarang ini kan relasi antar bangsa, antar negara ini makin terbuka sebenarnya. Maka ketika kita bisa menjalankan peran itu, maka kita bisa membuka ruang untuk kerjasama dengan berbagai lembaga di negara tersebut. Sehingga kehadiran Muhammadiyah tidak sendiri sebenarnya. Jadi ini sebenarnya energi potensial ya untuk kemanusiaan di setiap negara yang harus kita bangkitkan bersama. Apalagi kan masih terus ada pertemuan-pertemuan internasional yang pro kemanusiaan, pro perdamaian, yang sebenarnya ini kita kapitalisasi untuk mari kita gunakan forum-forum perdamaian, kemudian forum-forum antar agama gitu kan, juga berbagai kegiatan-kegiatan yang bersifat diskusi wacana itu ke arena aksi-aksi kemanusiaan yang konkret, yang nyata dalam bentuk praksis kemanusiaan yang bersifat semesta, yang bersifat global. Bersifat global. Iya. Prof, banyak publik bertanya, mengapa penentuan satu Ramadan kerap berbeda dengan pemerintah? Dan dalam catatan saya, Muhammadiyah mengacu kalender Hijriah global tunggal. Apa itu, Prof? Jadi sebenarnya kita ini niatnya tidak untuk berbeda. Tidak untuk berbeda niatnya. Karena kita maupun juga saudara-saudara kami yang punya pemahaman tentu punya landasan hadis maupun Al-Quran yang landasannya sama-sama kuat di wilayah ijtihad. Nah, kita ingin ke depan, nah gitu kan. Kita ingin ke depan itu ada kesamaan hari tanggal baru di seluruh dunia bagi umat Islam dunia
seperti dan mirip dengan kalender miladiah gitu kan. Jadi kalau tanggal Natal itu kan 25 Desember, berlaku di semua negara, yang berbeda kan jamnya. Ada yang malam hari di Amerika, siang hari di Indonesia kan gitu. Sebenarnya semangatnya itu ada unifikasi, kesamaan di muka bumi ini bagi umat muslim untuk menetapkan hari dan tanggal baru yang itu kita pakai dengan kalender Hijriah. Nah, tinggal bagaimana mengintegrasikan, karena dalam umat Islam itu kan tanggal dan hari baru tertentu itu terkait ibadah kan itu. Awal Ramadan, awal Idul Fitri, awal bulan Zulhijjah sampai pada puasa Arafah itu kan terkait dengan ibadah. Nah, kita ingin bagaimana mengintegrasikan pemahaman kita tentang perintah ibadah itu dengan kepastian hari dan tanggal. Nah, sebenarnya ini memerlukan dialog yang terus-menerus. Alangkah baiknya seluruh dunia Islam itu merujuk ke situ. Dan tahun 2016 kan sudah ada konferensi pertemuan internasional di Turki yang juga mengarah ke kalender global. Nah, cuman masih berbeda-beda soal pendekatan. Ya. Nah, ini perlu waktu. Tapi prinsipnya sebenarnya semuanya ingin ke situ. Ya, prinsipnya ingin ke situ. Jadi bagaimana satu hari, satu tanggal baru itu berlaku untuk semua dunia Islam. Nah, untuk mencapai kesepakatan itu tentu perlu ada diskusi, perlu ada dialog yang dalam konteks inilah kita memperkenalkan kalender Hijriah global tunggal itu untuk membuka ruang pada kesepakatan. Membuka ruang pada kesepakatan. Sebagai implementasi dari pertemuan Turki. Nah, tentu untuk sampai ke situ karena menyangkut pemahaman dan mengintegrasikan antara kegiatan ritual ibadah dengan hari dan tanggal baru ini perlu proses. Dan kami juga terus mengikhtiarkan proses itu secara dialogis, bil hikmah wal mau'idatil hasanah wa jadilhum billati ahsan gitu ya, dengan bijaksana, kemudian juga dengan edukasi yang baik dan berdialog dengan lebih baik lagi, sehingga kemudian ke depan memang kita bisa menyatu di situ. Nah, ini kan hutang peradaban umat Islam, yang harus kita bayar bersama. Ya, seperti sekarang kita waktu-waktu sholat kan sudah menggunakan jadwal dan sudah memakai jam atau patokan waktu yang sudah pasti kan, yang berbeda hanya jamnya aja di setiap negara kan gitu. Jadi seperti sholat Jumat gitu kan. Sholat Jumat itu dan hari Jumat kan sebenarnya sama di seluruh dunia Islam. Yang beda jamnya tadi. Jadi kalau di negara-negara Timur Tengah kan berbeda 4-5 jam dengan kita. Kita lebih dulu kan gitu kan. Atau dengan Amerika ya beda 12 jam, tapi kan tetap harinya sama. Kira-kira nisbah atau kaitannya seperti itu. Tapi memerlukan kesepakatan. Ya. Artinya peluang itu tetap terbuka ya? Sangat terbuka karena kan Muhammadiyah itu menjalankan fungsi keagamaan seperti ini, perannya kan tidak main otoritatif, apalagi kita kan bukan negara gitu kan. Negara pun mesti membuka ruang pada perbedaan gitu ya, karena negara ini kan menjadi institusi milik semua. Maka selagi masih ada perbedaan, negara harus memberi ruang seleluasa mungkin tanpa mengambil pemihakan pada madhab, pemikiran dan ijtihad tertentu.
Nah, sebenarnya itu langkah yang sangat bagus diambil oleh negara, karena ini urusan ibadah yang bagi Muslim dimanapun, biarpun itu terkait dengan penentuan tanggal dan bulan baru, tapi kan menyangkut keyakinan ibadah. Nah, tapi yang kita harapkan justru bukalah opsi itu agar umat Islam seluruh dunia itu punya tanggal dan hari yang sama di muka bumi ini, sebagaimana juga berlaku di kalender miladiah, sehingga kita tidak lagi nanti kontradiksi. Yang kedua juga karena peredaran langit itu bumi, matahari, bulan dan lain sebagainya itu kan juga eksak ya. Maka tentu kita ingin ke depan gitu ya, dengan perhitungan yang kita sebut hisab dalam berbagai varian, tidak lagi H-1 kan, karena kan menyangkut aktivitas kita sebagai kelompok atau manusia yang hidup dalam berbagai relasi, yang itu nanti terkait libur kan, terkait catering, terkait aktivitas lain, ada certainty kan, ada kepastian gitu ya. Sehingga proses ini tentu juga kita ajak untuk membuka cakrawala lebih luas lagi, bahwa penentuan tanggal dan hari baru yang terkait ibadah pun itu bisa jauh sebelumnya dalam sistem kalender yang bisa kita pastikan bersama. Prof, terakhir Prof, Presiden Prabowo Subianto pada sidang Tanwir dan Milad 112 di Kupang, di Muhammadiyah di Kupang, menyebut bahwa banyak kader Muhammadiyah yang di pemerintahan. Lantas bagaimana Prof Haidar memimpin Muhammadiyah dan bersinergi dengan pemerintahan saat ini? Baik, persebaran dan peran kader Muhammadiyah di berbagai lembaga pemerintahan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, lembaga-lembaga auxiliary, maupun di berbagai lembaga lain, TNI, Polri, dan sebagainya, sebenarnya itu proses alami dari kehadiran Muhammadiyah sebagai organisasi Islam modern yang profesional dan mengembangkan SDM untuk semua gitu ya. Dengan berbagai keahlian, kita dorong kader-kader kita untuk berkiprah dimanapun. Nah, ini juga proyeksi dan manifestasi dari sikap dan pandangan Muhammadiyah yang berbasis pada kepribadian Muhammadiyah. Dalam kepribadian Muhammadiyah itu ada 10 sifat ya. Nah, di antara sifat Muhammadiyah itu yang nomor ke-9 itu bekerja membantu pemerintahan dan bekerja sama dengan golongan lain ya dalam hal membangun negara, membela kepentingan negara, serta membangun kehidupan untuk terciptanya masyarakat yang adil, makmur, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ini mengindikasikan bahwa Muhammadiyah ini dengan pemerintah manapun itu selalu membuka hubungan kerjasama, bahkan membantu dalam makna bahwa apa yang dimiliki oleh Muhammadiyah ini kan untuk bangsa. Jadi maka kita tidak bisa lepas dari pemerintah. Begitu juga pemerintah tidak lepas dari Muhammadiyah dan organisasi-organisasi, apalagi organisasi yang lahir sebelum Republik ini. Nah, dalam konteks ini maka kerjasama, komunikasi, lalu saling pemahaman itu menjadi keniscayaan. Nah, tapi bersamaan dengan itu Muhammadiyah tetap juga sebagai kekuatan yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, dan tajdid. Nah, konteks dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu kita selalu mendorong, bekerja sama, membantu
hal-hal yang konstruktif untuk pembangunan bangsa. Tapi kalau ada hal-hal yang perlu kita beri masukan, koreksi, dan lain sebagainya, kita juga melakukan koreksi dan masukan sesuai dengan kepribadian Muhammadiyah yang di poin ke-10 disebutkan bersifat adil dan korektif ke dalam dan keluar dengan bijaksana. Nah, ini culture Muhammadiyah, ini kepribadian Muhammadiyah. Sehingga kita melakukan kritik juga yang argumentatif dan kemudian tidak menghakimi dan tetap membuka dialog, membuka kerjasama, komunikasi, dan lain sebagainya. Nah, bersamaan dengan itu ada orientasi tajdid, orientasi pembaharuan, bahwa Muhammadiyah bersama bangsa ini harus terus melihat ke depan, mengarah ke depan, membangun berbagai aspek dengan menutupi kekurangan-kekurangan kelemahan itu melalui usaha-usaha baru yang lebih baik. Jadi ketika kita banyak masalah, cari penyelesaian masalah secara bersama, tapi pada saat yang sama kita harus membangun sesuatu yang bisa menjadi pilar kemajuan bangsa. Sebab tidak cukup kita hanya meributkan sebuah masalah tanpa membangun sesuatu yang lebih baik agar masalah itu juga bisa ikut terselesaikan. Karena kan satu masalah tidak lepas dari masalah yang lain. Nah, orientasi dan sikap dasar itulah yang menjadi landasan Muhammadiyah. Dan lebih dari itu, kami juga berharap gitu ya, bahwa pemerintah pada setiap periode sejak zaman Bung Karno, Pak Harto, dan di era reformasi seperti disampaikan Presiden Prabowo, bahwa Muhammadiyah selalu hadir pada setiap periode pemerintahan itu dengan langkah-langkah yang konstruktif tadi. Langkah-langkah konstruktif. Nah, dan kami percaya kan Presiden Prabowo punya komitmen untuk pemberantasan korupsi, untuk menegakkan kedaulatan, bahkan untuk membangkitkan swasembada pangan, kemudian lebih dari itu menciptakan keadilan. Saya pikir disitulah titik temu kita dengan pemerintah untuk mari kita bangun Indonesia ke depan itu menjadi Indonesia yang lebih bersatu, berdaulat, adil, makmur yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa lewat kerja-kerja kolektif, kerja-kerja sistem yang berkeunggulan. Kerja-kerja sistem kolektif yang berkeunggulan. Iya, jadi itu yang akan menjadi dasar kemajuan kita. Ya. Terima kasih Mas Iqbal, sama-sama.